eh, sekaligus mengatasi masalah-masalah yang timbul selama 30 tahun ini adalah regenerasi antar generasi tua ya yang para pendiri itu dengan generasi yang sekarang cenderung sudah milenial. Ilmunya di Jerman pun juga sudah berbeda ya seperti tadi saya jelaskan di awal. Jadi kekuatan intelektualitas yang bisa menjadi semacam lembaga think tank ya bagi bangsa dan negara. Itu misinya. Nah misinya ada beberapa misi. Nomor satu adalah tadi masalah keanggotaan tadi yang jumlah alumni Jermannya sekian banyak tapi tidak terdata dengan baik. Jadi konsolidasi anggota itu sedang kita jalankan. Kemudian juga organisasi dalam hal ini setelah 30 tahun karena memang tidak semua daerah punya alumni Jermannya. Jadi akhirnya cuman setelah 30 tahun hanya baru sebelum saya memimpin 10 daerah, sekarang baru tambah 2 jadi 12 provinsi yang ada alumni Jermannya. Provinsi apa? Saya nggak ingat satu persatu tapi jelas DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Riau, kemudian saya lupa lagi ya, tapi baru tambah 2 tuh Kalimantan Utara dan satu lagi saya lupa. Itu sangat disayangkan karena dengan potensi yang ada harusnya dan jangka panjang selama 30 tahun ini seharusnya PAJ sudah bisa jadi organisasi nasional, tapi hanya masalah administrasi atau formalitas tidak bisa. Nah itu misi saya dalam struktur organisasi kedaerahan. Makanya saya mau akselerasi dengan mengadakan MOU dengan lembaga-lembaga lain, ormas lain yang sudah memiliki cabang atau dewan pimpinan daerahnya di 34 provinsi seperti Perwira, kemudian juga ada OKOC ya. Jadi kita ngambil manfaat itu untuk mengakselerasi PAJ supaya jadi organisasi nasional. Pak, ini kan udah milenial kayak Bapak bilang tadi Pak, itu tantangannya untuk menghimpun yang milenialnya. Ya itu, jadi ini multidimensi ya bagi saya sebagai pimpinan atau ketua umum dengan visi misi itu ini sangat menantang karena satu ya didikan Jerman itu terus terang saya alami sendiri menciptakan pribadi-pribadi yang individual karena mereka ini ahli-ahli dan sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi mereka punya kepandaian masing-masing tapi negatifnya adalah agak sulit bekerja sama ya. Bekerja sama itu agak sulit karena mereka ahli kan, mereka punya kependidikan masing-masing. Nah ini adalah challenge bagi saya, bagaimana potensi yang sangat kompeten ini itu bisa disatukan, disinergikan menjadi suatu kekuatan tadi, kekuatan intelektualitas yang terpadu dengan satu tujuan yang sama gitu. Tapi itu hal yang wajar ya kan, kita lihat aja organisasi lain juga pecah-pecah kan, apalagi ini organisasi yang memang otak semua adalah ya kan. Yang lain aja ya, saya juga kebetulan pengurus Peradi, kita lihat Peradi kayak apa. Saya juga organisasi lain partai apalagi ya kan. Nah, jadi ini suatu tantangan yang wajar. Saya juga kebetulan lawyer atau penasihat hukum keluarga besar Merpati Putih, itu anggotanya 2 juta seluruh dunia, juga mengalami hal yang sama dan alhamdulillah saya bisa ya dengan izin Allah juga bisa menyatukannya dan saya harap pengalaman itu bisa saya pakai di alumni Jerman. Perimbangan Jerman. Berarti itu Pak, apa namanya? Bapak optimis juga ya Pak kalau bisa dengan usaha Bapak, artinya kan mengajak organisasi lain kerjasama atau gimana, itu optimis alumni Jerman yang milenial ini bisa disatukan ya Pak, tapi bisa ya insya Allah karena saya melihat setelah ya sebelumnya juga ya, tapi saya terlibat langsung dalam PAJ ini belum lama ya, terlibat langsung baru sekitar
2 tahunan. Padahal ini sudah 30 tahun kan. Dari sebelum itu hanya dari jauh. Saya melihat bahwa ada yang kurang karena tadi sifat individualistis sampai akhirnya kebersamaan ini sangat terbatas dan belum menyentuh masalah mendasar dari alumni Jerman. Kita lihat banyak orang-orang pintar alumni Jerman ini akhirnya sampai kembali ke Indonesia itu justru jangankan buat negaranya, bangsanya, buat dirinya sendiri juga kadang-kadang nggak bisa karena situasi lingkungan Indonesia itu berbeda dengan Jerman. Itu yang membuat bahkan banyak alumni Jerman yang sampai sini juga nggak tahu mau kerjain apa. Dan itu waktu saya di Jerman saya udah tahu itu banyak teman-teman mahasiswa di sana malas pulang ke Indonesia karena susah cari kerja di Indonesia. Nah ini kesalahan paradigma. Padahal seharusnya alumni Jerman itu menciptakan pekerjaan di sini, menciptakan pekerjaan itu jadi kerjaan dia, merekrut orang jadi bekerja. Harusnya begitu, dan itu yang belum ada saya lihat belum ada berhasil di PAJ ya. Jadi belum memberikan manfaat secara konkret nyata kepada bangsa dan negara, apalagi dirinya, kecuali Pak Habibie ya. Kita udah nggak usah tanya, tapi kan alumni Jerman bukan Pak Habibie dan Pak Ilham aja 35.000. Kalau semuanya berkontribusi, saya pikir Indonesia akan udah jadi negara adidaya dari 1 dekade atau 2 dekade yang lalu kan. Jadi ini Bapak sebagai ketua umum yang Bapak usahakan agar potensi-potensi yang dari Jerman ke Indonesia itu bisa ada hasilnya Pak ya? Iya, bersinergi. Jadi suatu kekuatan yang sinergis. Iya. Jadi bukannya istilahnya hanya pinter-pinter sendiri ya. Akhirnya jadi berdebat saja, tapi disinergikan untuk membuka, ya bukan klise ya, membuka lapangan kerja itu betul-betul membuka industri-industri baru yang berdasarkan high tech-nya Jerman. Jadi kalau saya jelas saya tuh bukan ingin alih teknologi karena teknologi itu hasil produk teknik. Saya pengen alih teknik. Jadi caranya Jerman membangun itu, pengetahuannya itulah yang dibawa ke sini, bukan produknya. Produknya harus kita bikin di sini dengan apa yang sudah kita pelajari di Jerman atau kita latih di Jerman. Jadi otomatis mungkin harus ada dukungan pemerintah juga kali ya Pak ya? Bukan begitu paradigmanya. Justru kita harus jadi pendukung pemerintah. Gitu ya. Dengan program atau misi-misi yang saya sudah susun beserta kepengurusan saya, kita mendukung pemerintah. Kan negara ini sangat luas, orangnya sangat banyak. Strata pendidikan sangat beragam. Nah, kita menyediakan itu karena kita juga banyak yang sekolah belajar berhubungan dengan universitas di Jerman. Kita punya 2 lembaga pendidikan Jerman. Tapi bukan itu saja, tapi juga misalnya pendidikan vokasional di Jerman disebut Ausbildung, pelatihan-pelatihan. Karena saya juga sebenarnya hasil pendidikan pelatihan profesional atau pendidikan profesional di Jerman, bukan universitas, walaupun saya pernah mendapat pendidikan singkat di Technische Universität Berlin ya. Terakhir Pak, pesannya sama anggota-anggotanya nih Pak, anggota alumni Jerman, pada alumni Jerman ya, apa yang bisa disampaikan Bapak? Sesuai visi dan misi saya, ayolah kita sama-sama membuktikan bahwa apa yang kita pelajari di Jerman itu bukan hanya jadi ijazah, tapi menjadi karya nyata yang sangat bermanfaat bagi bangsa. Nomor 1 bagi diri sendiri, diri alumni Jerman, dan bangsa di sekitarnya, dan negara, demi kemajuan negara, supaya negara kita ini bukan hanya besar dalam jumlah penduduk, tapi juga besar atau tinggi dalam kualitas sumber daya manusia dan pembangunannya. Itu harus kita buktikan sebagai orang-orang yang beruntung mendapat pendidikan sekualitas pendidikan di Jerman. Oke. Yang kalau balik di Oke, terima kasih ya, saya pegang. Ya, salah satu terserah.
Sama aja kan? Sama ya. Ah, 1, 2, 3.